Pada video kali ini saya akan bahas tentang plotting dan model building. Nah, plotting dan model building itu sangat berguna bagi para penggemar matematik karena dengan MATLAB kita bisa melakukan plot dan membuat model. Nah, tapi kita akan bahas dulu tentang plot. Nah, untuk mengetahui apa fungsi-fungsi yang berkaitan dengan plot, kita bisa gunakan help. Yang pertama, kita kalau ingin mengetahui help yang untuk 2 dimensi, kita bisa ketik help graph 2D. Untuk mengetahui command-command atau fungsi-fungsi yang berkaitan dengan plotting 3 dimensi, kita bisa ketik graph 3D. Kita coba di sini. Help graph 2D. Nah, ini akan muncul fungsi-fungsi yang berkaitan dengan membuat kurva 2 dimensi, ada plot, ada log, ada semi-log, dan sebagainya. Kemudian kalau pengen yang 3 dimensi, kita bisa ketik help graph 3D. Nah, ini untuk yang 3 dimensi, ada plot tree, ada mesh, ada surface, ada fill, dan sebagainya. Itu untuk mengetahui lebih lengkap tentang plotting 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang yang khusus yang 2D yang basic. Nanti di yang 3D akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, selain untuk plotting, di MATLAB juga bisa atau ada fasilitas yang namanya function discovery, yaitu suatu teknik yang menggunakan plot data, jadi data yang sudah kita plot bentuk kurvanya, dan kita cari fungsi matematiknya atau model matematik yang menjelaskan proses yang menghasilkan data. Jadi dengan fasilitas function discovery kita bisa mengetahui persamaan matematik dari suatu data yang sudah kita plot. Nah, itu namanya function discovery, yaitu model matematik. Nah, selain menggunakan model atau menggunakan metode function discovery, kita juga bisa menggunakan regresi untuk mengetahui model matematik dari suatu kurva. Ini adalah pentingnya plot dalam matematik. Nah, sebelum kita bahas tentang plot, kita bahas dulu tentang anatomi atau nomenklatur dalam plotting di MATLAB. Ini ada contoh sebuah plot yang biru dan yang hijau ini. Nah, ini adalah sumbu X-nya atau aksisnya, aksis X atau absisnya, yang sumbu tegak adalah ordinatnya. Ini ada keterangan, ada angkanya. Nah, kemudian ini ada tanda strip-strip, itu disebut dengan tick mark. Kemudian di strip itu dikasih keterangan, dalam hal ini angka. Keterangan dari tick mark berarti adalah tick mark label. Nah, kemudian ini ada keterangan sumbu X itu menunjukkan apa, itu ada namanya aksis label. Begitu juga dengan yang sumbu Y atau ordinatnya, itu ada labelnya. Kemudian ini ada dua kurva, contohnya dua kurva. Nah, berarti ini ada seperti ini, yang biru itu menunjukkan model dan yang lingkaran-lingkaran itu menunjukkan data. Nah, sehingga keterangan kurva ini adalah disebut dengan legend atau legenda. Nah, kemudian kalau kita menggunakan ini simbol-simbol seperti ini, misalkan ada lingkaran-lingkaran, itu disebut dengan data simbol atau point marker. Ini adalah anatomi yang dimiliki oleh sebuah kurva berikut keterangan-keterangannya. Nah, kita bisa memplot suatu data itu, atau kita bisa membuat plot seperti ini, atau apa aja plot itu bisa sumbernya ada dua, yaitu kita plot berdasarkan data pengukuran atau eksperimen. Yang kedua, kita bisa plot dari sebuah persamaan. Berarti ini adalah, yang pertama adalah eksperimen, yang ini adalah pemodelan atau suatu persamaan matematik. Nah, ini yang hijau ini adalah contoh menggunakan data simbol. Nah, ketika kita memiliki data point yang sangat banyak, hindari kita menggunakan data simbol. Nah, kita bisa menggunakan data simbol itu jika data-datanya itu adalah sedikit, sehingga kita ada jarak antara titik satu ke titik yang lain, itu ada jarak yang cukup lebar, sehingga kita
gunakan data simbol untuk menunjukkan titik-titik koordinat. Nah, tetapi jika kita punya data point artinya dia pasangan X, Y-nya. Kalau X, Y-nya itu kita punya pasangan yang sangat banyak. Kalau kita menggunakan data point, kita menggunakan data simbol seperti ini, itu nanti akan berimpitan, sangat banyak. Nah, itu akan jelek, sehingga untuk data yang banyak atau data point yang banyak, kita sebaiknya menggunakan garis. Jadi antara titik satu ke titik yang lainnya kita gunakan garis, sehingga nanti kan bentuknya seperti ini, bentuk satu garis itu, bukan sebuah data simbol yang saling bertumpukan. Itu adalah saat-saat atau cara kita apakah kita menentukan bentuk kurva dengan data simbol atau dengan garis, sesuai dengan jumlah data point yang kita miliki. Nah, fungsi untuk plotting dua dimensi itu dalam MATLAB basicnya adalah XY, itu kita bisa gunakan plot X, Y, di mana X itu adalah absisnya dan Y adalah ordinatnya. Kemudian untuk memberikan label seperti ini, label baik di sumbu X maupun di sumbu Y, itu kita bisa gunakan command X label, kemudian kita gunakan tanda kurung, fungsi X label, kita beri tanda kurung, kemudian kita kasih teksnya di sini. Jangan lupa kita gunakan single quote di antara atau yang di luar dari tagnya itu. Untuk membuat label di sumbu Y, kita gunakan fungsi Y label, kemudian kita ketik tag yang mau kita tulis di sumbu Y-nya. Nah, kemudian untuk memberikan judul gambar atau judul plot, kita bisa gunakan function title. Title ini adalah juga ada tagnya. Nanti kita coba, kita bahas teorinya dulu. Nah, untuk fungsi plot X, Y, kalau kita gunakan plot X, Y, maka MATLAB akan menggunakan auto scaling. Artinya, MATLAB akan memilih tick mark yang cocok dengan spasi yang cocok. Memilih spasi tick mark yang paling cocok. Nah, tick mark apa aja yang dimaksud dengan tick mark apa, kita lihat lagi di simbolnya, di anatominya, yaitu ini. Jadi kalau kita menggunakan plot X, Y, maka MATLAB akan menampilkan gambar dengan tick mark, spasi tick marknya berarti antara 6 dan 7 itu yang sesuai. Contoh ini 6 dan 7, ini ada spasinya 1 berarti. Nah, kalau beda kurva, beda data, nanti MATLAB akan mengatur sendiri berapa spasi antara tick mark yang satu dengan tick mark yang lain. Nah, ini dengan auto scaling. Nah, secara otomatis MATLAB akan menghitungnya. Nah, tapi kalau kita tidak menginginkan auto scaling yang dihitung MATLAB, kita bisa atur sendiri dengan menggunakan limit axis, dengan limit axis baik sumbu X maupun Y. Nah, kemudian kalau kita sudah menggunakan plot X, Y, maka gambar plot itu akan menimpa. Jadi kalau kita sudah gunakan plot X, Y, kemudian kita bikin persamaan lagi, atau kita ngambil data lagi, kita plot lagi plot X, Y, maka plot yang sebelumnya itu akan ditimpa dengan plot yang terakhir dieksekusi. Kecuali kalau kita menggunakan atau kita mengatur figur berapa kita membuat plot. Nah, sekarang kita kasih contoh untuk yang ini, apa yang dimaksud dengan plot, kemudian X label, Y label, dan title. Kita bisa berikan contoh di sini. Misalnya kita punya kurva sinus misalkan ya. Kita buat T dari 1 dengan spasi dari 0 atau X ya. X kita gunakan sin misalkan sampai P misalkan 1 putaran, dan kita buat fungsi Y nya adalah sin X. Nah, kita bisa plot X, Y. Nah, ini berarti nanti MATLAB akan menggunakan auto scalingnya. Kurang ini, sorry, X nya sampai 5P. Hitung lagi plot.
ini adalah spasi tick marknya. MATLAB akan menggunakan auto scaling, yaitu scalingnya adalah 2, 4, 5, 6. Kemudian yang Y nya di auto scalingnya 0,2. Yang sini spasinya adalah 2, yang ini adalah 0,2 yang sumbu Y nya. Nah, ini adalah tanpa keterangan. Kita bisa tambahkan keterangan dengan menggunakan ini X label, keterangan di sumbu X, misalkan nilai X, kemudian Y label Y, kita bisa gunakan koma seperti ini langsung. Titelnya adalah kurva sin. Nah, kalau kita lihat di kurva tadi, nah sudah ada ini label untuk sumbu X nya adalah X, label untuk sumbu Y nya adalah Y, kemudian titelnya adalah kurva sin. Nah, itu adalah contoh pembuatan plot yang sederhana, termasuk dengan auto scaling. Nah, kita belum bahas tentang limitnya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa gambar itu akan ditimpa kecuali kita atur figurnya. Misalkan ini adalah kurva sin. Kalau kita buat plot lagi, misalkan jadi cos, misalnya kita buat F sama dengan cos X, kemudian kita plot lagi, nah maka yang muncul di figur 1, ini figur 1 itu akan kurva cos, berubah menjadi cos, jadi akan menimpa yang gambar yang awal tadi. Kemudian di slide yang terakhir tentang command grid dan axis. Nah, command grid akan menampilkan garis grid pada tick mark yang sesuai dengan tick labelnya. Maksudnya akan muncul garis tick mark ini atau tick labelnya. Tick mark yang sesuai dengan tick label yang ada labelnya itu akan buat garis baik yang sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini kita lihat dari contoh tadi. Kita kasih grid gini, maka yang terjadi adalah titik ini. Nah, di tick mark yang ada labelnya itu akan muncul garis-garis baik sumbu X maupun sumbu Y nya. Itu untuk grid. Kemudian untuk mengatur yang akses, misalkan kita mau tidak sesuai dengan auto scaling tadi, kita gunakan fungsi axis, kemudian dalam kurung ada kurung kotak ini xmin, xmax, ymin, ymax. Berarti ini adalah akses yang sumbu X yang minimalnya berapa, maksimalnya berapa, ini yang Y minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, ingat ini bukan array yang bisa kita ganti, spasinya ini dengan kita ganti kompal, tidak bisa. Ini karena dia bukan merupakan array, tapi dia merupakan fungsi. Nah, kita bisa rubah aksesnya. Misalkan ini dari 0 sampai 16, kita pengen rubah misalkan dari 4 sampai 16, kemudian Y nya dari 0 sampai 1 misalkan. Maka kita bisa gunakan tadi X dari 6 ya. Kita atur akses dalam kurung kotak dari 6 sampai 16, kemudian Y nya dari 0 sampai 1 misalkan. Nah, kalau kita lihat lagi nanti kurvanya menjadi seperti ini. Nah, ini dari 6, jadi dari 6 sampai 16, kemudian Y nya dari 0 sampai 1. Kalau mengembalikan lagi seperti tadi ya, kita upload lagi.
Nah, ini tidak ada atau ditampilkan full karena kita tidak menggunakan command axis. Kemudian yang terakhir tentang command axis. Nah, kita bisa ngatur aksesnya apakah square, apakah equal, atau auto. Nah, kalau kita menggunakan akses square, itu nanti plotnya akan square. Kita cek ya, benar enggak. Ini benar seperti ini kalau kita gunakan akses square. Dari 0 sampai 16. Nah, ini berarti panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Jadi dia akan menjadi kotak persegi kalau kita gunakan akses square. Jadi skalanya itu akan panjangnya disamakan, tidak peduli angkanya berapa. Panjangnya yang sumbu X itu akan sama dengan panjangnya sumbu Y, sehingga kurvanya itu akan berbentuk persegi atau bujur sangkar. Kemudian aksis equal, spesifik sama baik aksis Y maupun aksis X maupun Y. Nah, ini kita lihat bedanya aksis X, kita gunakan aksis equal maupun yang tidak. Misalkan kita mau plot sin X, plot sin X, cos X. Nah, nanti kita bandingkan antara kita gunakan aksis equal dan tidak. Kita buat plotnya dulu. Tadi T-nya kita gunakan T dari 0 sampai P atau 2P, satu lingkaran. Dan Y1 itu adalah sin X, jadi sin T ini. Dan Y2 adalah cos T. Nah, ini kalau tanpa akses, pengaturan akses, ini kita gunakan auto scalingnya. Sorry, Y1, Y2. Ini auto scalingnya MATLAB seperti ini, lonjong. Nah, kalau kita gunakan akses square, kita gunakan square dulu, maka dia akan menjadi seperti ini, lingkaran, karena panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Nah, tapi kalau kita gunakan tadi akses equal, itu akan mirip sama dengan akses square. Kita coba kita plot lagi. Ini yang auto scaling, lonjong ini oval. Kalau kita gunakan aksis equal, nah, bedanya apa dengan yang square? Kalau yang equal, spesifiknya itu dibuat sama antara aksis Y maupun X. Min 1, min 0,5. Satu segini, ini satu segini. Artinya spasinya sama. Spasi antara sumbu X dan spasi sumbu Y sama. Kita lihat dari 0 sampai setengah segini, ini 0 sampai setengah segini. Nah, ini panjangnya itu sama, antara ini 0 sampai setengah segini. Skalanya setengah Y dengan skala setengahnya X itu sama, sehingga akan muncul lingkaran seperti ini. Dan yang terakhir adalah aksis auto. Ini scaling aksis otomatis. Kita lihat auto, bedanya apa ya dengan plot.
Nah ini autonya MATLAB ini oval ya, 0 minus, jadi skalanya panjangnya itu beda, 0,2 nya ini yang Y dengan 0,2 nya X berbeda, makanya akan muncul oval seperti ini. Nah untuk lebih lengkapnya pengaturan akses kita bisa ketik help access di command window. Nah ini ada akses, ini pengaturan tadi sudah kita praktekkan, kemudian akses auto, kemudian akses apa lagi, square dan sebagainya, x equal. Oke, demikian video pertama tentang plotting. Sampai ketemu di video selanjutnya.